terlambat. Ya, jadi kalau saya lihat bahwa kalian sudah mendapatkan pastoral yang pertama, jadi dalam mata kuliah ini tentu lanjutan dari pastoral itu sendiri, dan kita akan mengupdate ya, supaya lebih bagus ke depannya. Tentu kan tiap tahun tentu ada update dari mata kuliah yang dimaksud walaupun judulnya tetap sama. Jadi mohon maaf, pertemuan ini belum juga kami memberikan RPS ya. Tetapi saya berharap nanti dalam pertemuan berikut kita sudah akan memiliki RPS-nya. Oke, bagaimana keadaan kalian semuanya? Sepanjang ini apakah lancar semuanya atau ada kendala-kendala dalam kuliah? Puji Tuhan. Gak apa-apa. Luar biasa Puji Pak Tuhan, Ahmad. lancar Pak. Baik Pak. Lancar. Lancar, Pak. Lancar Pak. Lancar ya? Ya. Ya, jadi memang salah satu tugas dosen kan bukan sekedar memberi pelajaran, tapi juga ya memberi motivasi dan terus memastikan mahasiswa-mahasiswa bisa belajar dengan menuntaskan perkuliahan ya kalian dengan baik. Ada yang mengulang mata kuliah? Di sini ada yang mengulang mata kuliah? Nggak ada ya? Semua oke ya? Baik, berarti dalam hal ini kalian memang mahasiswa yang semangat ya, semangat untuk belajar. Jadi pertahankan terus semangatnya supaya di tahun baru ini kalian akan menjadi lebih sukses dari tahun kemarin. Ya, jadi saya belum bisa masuk lebih dalam tentang materi. Jadi sebenarnya Pak Hikman bilang ya coba ajaklah, coba ngobrol-ngobrol, perkenalan, dan minggu depan baru kita masuk ke materi. Kita sedikit aja melihat lagi komitmen untuk kontrak perkuliahan. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh pihak sekolah tentu bahwa pastoral kedua ini 2 SKS ya, 16 kali pertemuan, 16 kali pertemuan, dan strategi saya seperti juga beberapa semester yang lalu, termasuk semester kalian di tahun yang lalu. Jadi ada 6 kali penyampaian materi di awal, ditambah dengan pertemuan perdana 7 kali. Pertemuan ke-8 kita akan UTS. Ya, sistemnya saya masih tetap pertahankan seperti yang lalu. Kita langsung on Zoom ya, live begitu ya, live Zoom, dan kita akan ujian. Kemudian ada 5 materi berikutnya, 5 materi berikutnya, dan untuk materi yang berarti kan ke-8 UTS, kemudian tambah 5, berarti ada 13 ya. Pertemuan ke-14 dan ke-15 kembali lagi saya akan mempersilakan kalian untuk menyampaikan presentasi dari tugas makalah ya. Jadi seperti tahun lalu juga dalam mata kuliah ini juga saya hanya mewajibkan kalian membuat 1 makalah ya. Kalau yang lalu berkelompok ya. Coba saya ingin tanya feedbacknya bagaimana? Apakah lebih baik dikerjakan sendiri
atau berkelompok seperti kemarin 2-3 orang, atau sama saja? Saya ingin mendengar feedbacknya. Silakan. Lebih baik sendiri, Pak. Ngomong dari siapa ya? Coba kita Pak kembalikan. Hari, Pak. Kita kembalikan ke ini dulu, ke tampilan biasa. Oke, Pak Hari ya. Oke, Iya, gimana Pak Hari tanggapannya? Ya kalau saran saya lebih baik personal, Pak. Karena memang cari waktunya susah kalau kita kan cuma bukannya kuliah biasa gitu. Oke, oke. Itu jadi masukan yang baik sekali ya. Gimana teman-teman? Oke ya masukannya? Oke, Pak. Ya. Dan walau demikian saya tetap mendorong kalian tetap bisa berdiskusi ya dengan teman-teman, karena biar bagaimanapun sebenarnya dorongan kita adalah membiasakan mahasiswa itu berdiskusi. Karena memang untuk ilmu itu mesti banyak bertanya, banyak mendengar, banyak menyelidiki, dan banyak diskusi. Itu akan membuka wawasan. Paling tidak misalnya diskusi pun tidak memberi solusi, tapi paling tidak ada mungkin curious ya, penasaran. Misalnya apa yang kita bicarakan kok nggak ketemu ya. Nah, pada waktu pulang atau pada waktu kalian studi secara pribadi, kalian bisa membuka atau menyelidiki masalah yang sementara kalian hadapi. Ya, oke. Berarti nanti saya akan kembali lagi untuk tugas. Saya akan coba membuat tugas itu sendiri-sendiri ya, pribadi ya. Berarti ada 15 ya, 15 judul lah ya. Saya akan persiapkan. Nah, dari makalah itu sendiri apakah ada kesulitan-kesulitan atau mungkin masukan-masukan ke saya? Anggaplah ini evaluasi tentang kuliah kalian kemarin. Nggak apa-apa. Kalau ada masukan-masukan yang baik atau ada kritikan-kritikan juga nggak masalah. Saya akan tetap menampungnya. Jangan ragu-ragu. Saya bukanlah tipe dosen yang gimana ya. Saya lebih terbuka lah, enjoy aja. Asito kalian juga mahasiswa ya. Saya punya prinsip ya, kita sama-sama belajar. Cuman karena saya sudah duluan kan begitu. Jadi saya bisa membagi ilmu bagaimana membangun kerangka berpikir secara khusus tentu untuk mendapatkan pengertian tentang pastoral ya, pelayanan pastoral atau yang kita sudah tahu bersama itu pengembalaan ya, tapi memakai istilah pastor, poimen ya, gembala, karena memang gereja-gereja kita memang lebih memakai istilah ini ya, walaupun beberapa gereja yang lain juga tidak memakai kata pengembalaan pastoral, tetapi memang lebih cocok mungkin memang pelayanan memakai istilah pastoral ini ya. Makanya ada yang namanya teologi pastoral ya. Oke, yang saya ingin minta feedback atau tanggapan tentang kuliah terakhir kita ya, PWG ya. Ada kalian mau memberikan masukan? Walaupun saya sudah dapat dari Pak Hikman, katanya saya dosen yang tidak ada komplain ya. Jadi dinilai oke lah ya. Tapi saya ingin kalau ada misalnya mau masukan juga nggak apa-apa. Sebelum kita tentu akan melangkah lebih jauh lagi dengan pastoral bagian 2. Silakan, ada yang mau menyampaikan sesuatu? Ya, baik Pak, mungkin saya boleh kasih masukan pertama dulu ya Pak ya. Ya, silakan, nggak masalah. Ya, tapi sebelumnya mohon apa saya izin pakai masker karena lagi ada bakas sampah di depannya, masih bau banget sini Pak ya. Oke, yang pertama mungkin saya lebih ke arah komunikasi kali mungkin, tapi nggak tahu ya ini masukan aku apakah kurang tepat, teman-teman juga boleh kasih koreksi kalau aku salah ya. Mungkin lebih ke arah komunikasi kedua arah pada kami juga kali ya Pak. Jadi
tidak hanya menyampaikan mungkin secara materi, tapi juga lebih ke arah komunikasi ke kami juga. Karena kalau yang saya lihat gitu ya Pak ya, saya mata kepala saya sendiri gitu kan, karena apa ya, eh, agak kurang di komunikasinya kali ya Pak. Jadi waktu bertanyanya agak kurang Pak Kurang waktunya. ya. Kurangnya itu karena waktu Bapak udah mau di ending baru ada pertanyaan gitu sih Pak. Tapi nggak tahu ini kan masukan dari saya teman-teman, kalau yang lain silahkan boleh koreksian juga. Baik. Ya, saya rasa itu memang saya juga menjadi pergumulan saya karena rata-rata Zoom agak sulit melihat mungkin feedback pada waktu kita sementara kuliah ya. Apalagi ditampilkan seperti ini. Jadi saya jadinya kurang bertanya menyampaikan materi ya. Jadi mungkin nanti strategi saya nanti ke depan dalam 1 jam lebih itu dalam setiap topik ya, misalnya dalam pembicaraan itu ada beberapa subtopik ya, setiap subtopik saya akan minta kalian memberikan tanggapan ya. Ini juga memang bagus sekali karena memang betul juga, jadi jangan dosen yang cerewet ya, harusnya mahasiswa yang banyak memberikan masukan juga. Walaupun memang Zoom itu memang kita harus mengerti, sistem Zoom memang mungkin juga salah satu yang membuat hal itu terjadi. Kalau di kelas kita cepat sekali karena kan saya bisa langsung lihat wajah kalian, ya kan? Misalnya ada sedikit kaget begitu, biasanya mungkin ada sesuatu yang kalian nggak ngerti atau mengerjit. Nah iya, itu biasanya gimana, ada pertanyaan, nah itu bisa langsung ngobrol kita. Tapi kalau Zoom kan saya nggak bisa lihat secara detail, gitu ya. Kadang saya ada pertanyaan, nggak ada juga yang ngomong, mungkin karena eh, eh, sinyalnya terlambat atau terpatah-patah, jadi saya tunggu-tunggu nggak ada, ya saya ngomong lagi, gitu. Jadi mungkin juga keadaan Zoom yang membuat demikian. Tapi dengan masukan Owen, saya akan mungkin salah satu strategi, setiap poin saya akan berhenti untuk minta tanggapan kalian supaya diskusi kita itu bisa berjalan. Oke, good. Iya, ada lagi Pak. Ya, silakan. Boleh mungkin, maaf mau nanya, kasih masukan juga gitu sekalian gitu Pak. Ya, silakan Pak Elman. Eh, Kemarin kan kami dengan Pak Yosef ya Pak ya, pastoral 1 ya. Iya. Kan sekarang kan maaf, lain dosen lagi ya, sekarang kan Bapak ya. Iya, iya. Iya. Kalau pastoral 1 Pak Yosef, pasti nanti pastoral 2 Pak Yosef pasti nyambung. Dia punya materi kan Pak ya. Nggak jauh-jauh gitu loh Pak. Mungkin lebih dalam lagi pastoral kedua. Nah, Bapak nanti ini bisa nyambung dengan Pak eh, Pak Yosef nggak Pak? Lebih dalam lagi, tetapi kan kompleksitasnya pastoral itu nyatu gitu loh Pak. Jadi enak nyambungnya. Kira-kira begitu ya Pak ya? Ya. Itu pertanyaan saya Pak. Makasih. Baik. Jadi pertanyaan Pak Elman saya coba jelaskan seperti demikian. Yang pertama, memang ini adalah tugas kampus ya. Jadi memang kampuslah yang memberi tugas ke kami. Jadi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan dari kampus mengganti dosen, bukan mengganti sih, menempatkan dosen yang berbeda dari pastoral 1 dan pastoral 2. Kita serahkan saya ke kampus. Tetapi yang kedua, RPS dari Pak Yosef sudah saya pegang. Jadi saya sudah tahu buku-buku apa yang dia pakai dan materi-materi apa yang dia sudah sampaikan. Ya, dan kebetulan apa juga yang dia sampaikan sama seperti, ya berbeda tipis dengan tesis saya di S2. Karena tesis saya salah satu adalah kepemimpinan gembala. Jadi membahas tentang gembala dalam perjanjian lama, gembala dalam perjanjian baru, kepemimpinan gembala itu, lalu pelayanan. Jadi apa juga yang Pak Yosef sampaikan, paling tidak saya juga sudah mengerti dan mempelajarinya.
ya. Jadi saya menjamin bahwa akan berkesinambungan gitu ya. Dan tentu tidak akan tumpang tindih dengan pastoral 1 karena saya sudah pegang RPS-nya. Itulah sebabnya saya bilang malam ini saya belum bisa memberikan gambaran karena saya juga tadi saya diskusi dengan Pak Hikman sebagai Kaprodi ya, Kaprodi. Jadi dia yang mengarahkan garis-garis besar apa yang perlu diperdalam di pastoral kedua ini. Jadi memang betul seperti Pak Hikman bilang, Pak Elman, bahwa pastoral 1 lalu kita sebenarnya bukan perluas karena kalau dasar-dasar itu sudah memberikan cakupan, kita tinggal memperdalam lagi. Ya, jadi ada satu tujuannya pastoral kan menjadi gereja yang sehat dan bertumbuh. Saya sudah mempersiapkan satu buku teologi pastoral yang cukup lengkap. Ini ada bagus sekali tentang model-model pastoral. Jadi ada pendekatannya ke pastoral counseling, walaupun dasar-dasarnya. Ada pendekatan ke pastoral peacemaking, ya. Jadi lebih dalam lagi kita akan masuk ke arah pengembalaan, ya, dengan pendekatan ke ilmu jiwa dan ilmu pendidikan. Dan ada juga satu buku yang karangan luar ya, Stephen Macchia, itu bagaimana menjadi gereja yang sehat. Jadi ada 10 ciri pelayanan yang vital yang seharusnya ada dalam gereja. Ya, saya dulu berpikir 5 pilar gereja: penginjilan, pelayanan, diakonia, ya. Bahkan kalau Pak Yosef ajarkan mungkin kemarin ada 3 tugas gereja, betul ya? Ada marturia, koinonia, ya kan? Hanya ada 3, tetapi ya, dan ini ada 10 yang harus ada. Jadi ini akan bagus memperkaya pastoral kita ya. Jadi di sini dia jelaskan bagaimana harusnya ada karakter pelayanan yang harus dimiliki, unsur-unsur yang penting tentang hadirat Tuhan yang memberdayakan. Terus penyembahan, disiplin rohani, belajar bertumbuh dalam komunitas, komitmen hubungan, pengembangan kepemimpinan hamba, administrasi dan akuntabilitas yang bijaksana, ya, pembentukan jaringan tubuh Kristus, kepengurusan yang murah hati. Jadi kita akan banyak diperkaya dengan pastoral kedua ini. Ya, jadi Pak Elman, kita berharap sama-sama saya akan mempersiapkan dengan baik. Tentu butuh dukungan juga dari mahasiswa ya, berdoa ya. Mahasiswa punya kewajiban juga untuk belajar dan berdoa bagi dosennya ya, dan berdoa terus bagi sekolah sehingga memberikan strategi pengajaran yang tepat pas ya bagi. Amin. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Masih ada lagi yang mau menyampaikan? Sedikit saya sudah memberikan beberapa hal yang mungkin akan saya tambahkan atau akan kita perdalam lagi di pastoral yang kedua ini ya. Pastoral nggak jauh-jauh tentu kita berbicara tentang gereja, betul ya? Kepemimpinan dari seorang gembala, ya kan? Lalu pelayanan-pelayanan pastoral yang praktis di lapangan. Ya, jadi sorotan-sorotan kita itu akan tetap ke situ. Nah, nanti saya memang jujur sekarang lagi memikirkan tugas-tugas yang lebih tajam ya ke mahasiswa supaya dapat juga membuat satu tulisan-tulisan yang akan berada di lingkungan pastoral itu sendiri. Ya, apakah saya berpikir menulis tentang gembala atau menulis tentang gereja atau menulis tentang pelayanan pastoral itu sendiri. Tapi sepertinya dari 2
dua mata kuliah yang sudah kita hadapi dengan kelas ini, maksud saya itu sudah 2 kali memberikan bapak-bapak, ibu-ibu di sini tentang pelayanan-pelayanan, betul ya? Dari PWG itu kan tentang pelayanan-pelayanan yang sudah bapak ibu buat, dan yang kedua juga milenial tentang juga pelayanan, tapi dikaitkan dengan generasi milenial. Nah, jadi mungkin maksudnya dalam pastoral kedua ini saya lagi berpikir lebih dalam lagi supaya apakah kita akan menulis tentang gereja itu sendiri secara menyeluruh, dikaitkan dalam kepemimpinan gembalanya, atau kita akan fokus kepada gembala itu sendiri yang mungkin ada pendekatannya dengan hampir-hampir mendekati administrasi gereja dalam pengelolaan gerejanya. Ya, kira-kira itu. Atau lebih pendekatan ke teologianya, ya. Landasan-landasan teologia, ayat-ayat yang bisa kalian juga mulai melatih untuk menulis tentang makalah ini. Ya. Baik, kira-kira itu. Jadi coba saya tampilkan. Ada lagi yang mau memberikan masukan? Berkaitan juga Halo dengan Pak, lalu. Silakan. iya Pak, iya Pak, sebenarnya kalau menurut saya sih udah cukup baik ya Pak ya perkuliahan kita selama dari semester 1 ya kalau nggak salah sama Pak Royke ya, gitu. Tapi mungkin kalau boleh saya usul gitu Pak terkait dengan presentasi, biasanya kita kan di pertemuan ke-14 dan ke-15 itu biasanya agak padat ya Pak ya, dan kadang saya sebenarnya ketika lihat presentasi teman-teman tuh sangat menarik gitu ya Pak ya. Jadi kalau memang durasinya bisa lebih dilonggarkan sehingga kita bisa ada sesi tanya jawab itu mungkin lebih baik gitu Pak. Baik. Mungkin itu aja sih Pak. Tapi Jadi, selebihnya udah cukup baik Pak. Terima kasih Pak. ya, terima kasih. Jadi senang sekali ada feedback ya. Jadi memang saya akan putuskan karena kalian memang banyak ternyata ya. Apalagi kalau mengerjakannya masing-masing satu topik. Jadi kita tidak hanya 2 kali pertemuan, tetapi saya akan alokasikan 3 kali pertemuan. Ya, 3 kali pertemuan supaya materi-materi ya akan saya padatkan jadi kalau 3 kali pertemuan presentasi, kemudian sekali UTS, sekali UAS, sekali pertemuan perdana, berarti sudah ada 6 kali, berarti hanya ada 10 materi yang akan saya siapkan supaya kalian bisa lebih leluasa untuk membahas makalah-makalah kalian. Saya setuju itu. Memang seharusnya begitu. Ya, jadi saya harapkan, jadi mungkin jadi tips juga dari saya. Sebenarnya kan saya sudah kasih kesempatan juga. Cuma mungkin karena juga melihat waktu, jadi kalian juga terhambat untuk bertanya. Jadi saya kasih tips, jadi memang nanti setelah makalah, pada waktu mendekati presentasi, kalian sudah menulis pertanyaannya. Paling tidak kan dari judul makalah, misalnya teman kalian judul makalah, kalian sudah bisa ada berpikir tentang pertanyaan, ditulis aja. Jadi sehingga pada waktu dia menyampaikan makalah, kalian sudah siap dengan pertanyaan. Karena kuncinya sebenarnya satu, diskusi berjalan kalau ada yang bertanya. Semakin banyak pertanyaan, itu diskusinya akan lebih semakin hangat. Kalau nggak ada macet, ya sudah, jadi cepat gitu selesainya ya. Oke, terima kasih masukan dari Gracia ya. Terima kasih Pak. Oke, masih ada lagi? Ada yang mau menyampaikan masukan? Udah Pak, udah cukup karena kami sudah cukup mengerti dan memang kami bersyukur yang materi-materi yang semua diajarkan Bapak itu bagus, baik buat kami semua dan
memberi kami pemahaman-pemahaman yang baru gitu loh. Kami bersyukur Bapak mengajar lagi gitu loh. Dan memang ada pembaharuan-pembaharuan ke depannya nanti seperti teman-teman tadi yang katakan itu. Nah, seperti Bapak katakan itu nanti kita kerjakan semuanya gitu loh, Pak. Nah, itu. Oke, baik. Ya, jadi kita terus optimis bahwa yang terbaik masih akan datang ya, bersama tuntunan Roh Kudus akan lebih baik, dan lebih baik lagi. Amin. Oke. Oke. Ada lagi yang mau sampaikan sesuatu? Saya masih persilakan. Saya mencoba memastikan lagi ya tentang, saya buka PowerPoint saya. Oke, sebentar. Sorry, saya share screen. Bisa lihat ya. Jadi pastoral kedua ini, sekali lagi di Dura SKS 16 kali pertemuan, penilaian tetap seperti yang kemarin ya. Kalian bisa lihat di sini bahwa coba saya slide show-nya dibuat ini ya. Ya. Bisa lihat ya. Jadi 16 kali pertemuan, penilaian kehadiran 10%, UTS 25%, tugas makalah 40%, dan UAS 25%. Ya. Ini ancar-ancar dari beberapa hal, tapi nanti kita pastikan lagi dasar-dasar teologi pastoral tentu kita sudah tidak akan lihat lagi. Gereja dan tugas-tugasnya, kepemimpinan gembala, pelayanan-pelayanan pastoral kita akan perdalam, dan model-model pastoral. Ya, tapi nanti kita akan lihat lebih dalam di RPS ya minggu depan. Dan kemudian buku-buku referensi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, ini sudah saya siapkan ya. Jadi ada teologi pastoral yang ini ya. Kemudian ada pedoman praktis, ini mah buku dasar. Pak Anton juga pakai pedoman praktis. Kemudian teologi pengembalaan
Peter Wongso, ya. Kemudian gembala di mata jemaat. Jadi ini menarik sekali. Jadi gembala dilihat dari mata kacamata jemaat. Gembala seharusnya begini yang kita ingin, gitu kira-kira ya. Jadi kita akan bahas pengembalaan juga dari bagaimana sih sebenarnya jemaat melihat gembala yang baik seperti apa, gitu. Ini menarik juga buku ini, ya. Seorang wartawan yang menulisnya, tapi dia juga seorang pelayan. Kemudian yang saya sampaikan tadi dari pengarang luar Stephen Machia, ya. Dan yang ketujuh, kalau tidak tesis saya akan ambil di salah satu catatan Church Administration. Dia membahas tentang pastor di situ, tentang gembala. Nah itu bagus, untuk saya akan coba mungkin akan sampaikan. Banyak sisi-sisi ya pembahasannya tentang seorang pastor yang modern. Jadi benar-benar memperlakukan gereja itu sangat modern ya. Jadi bukan, ada kan gereja yang diperlakukan sederhana saja ya, seperti warung keluarga lah ya. Nota aja harus tulis di kertas rokok ya. Tapi ada sekarang kan pelayanan ya seperti toko serba ada ya, harus modern ya. Mungkin itu juga gambaran pastoral sekarang, itu harus benar-benar sangat diurus dengan rapih gitu ya, untuk menuntaskan amanat agung dan membuat gereja itu benar-benar menjadi sehat, gereja yang bertumbuh, gereja yang sehat, gereja yang menjadi berkat tentu di zaman ini. Oke, itu buku referensinya, nanti kita akan ulangi, nanti akan juga saya sampaikan kepada kalian mahasiswa. Ya, saya rasa itu saja dulu untuk pertemuan kita malam hari ini atau sore hari ini. Nah, saya tambahkan tugas saya akan juga bagikan, semoga lebih cepat supaya kalian bisa mempersiapkan diri. Dan yang kedua, jam pengganti. Jika atau kemungkinan besar kita ada masalah, misalnya ada halangan, kita tidak bisa bertemu sesuai jadwal. Nah, kita sudah punya pengalaman yang lalu, nanti saya akan komunikasikan, kita akan ganti hari ya, atau maksudnya ganti pertemuan pengganti. Selama ini saya dengan kelas kalian nggak ada masalah, jadi bisa akan segera diatur, dan pengalamannya lancar saja ya, tidak banyak protes karena dilakukan di malam hari tentunya, jadi tidak ada banyak halangan. Jadi saya sangat yakin untuk kedepannya juga, kalau tuh ada 1 kali 2 kali kita nggak bisa sesuai jadwal yang sudah ditentukan tiap hari Kamis seperti ini, kita akan cari ganti di hari lain dan mungkin di jam yang berbeda ya. Dan saya rasa dengan kelas kalian ini tidak ada masalah selama ini ya. Oke. Baik, saya rasa itu saja dulu ya. Saya ingin belum PPW Pak. Sorry, ada yang menyampaikan sesuatu? Iya Pak, saya tadi Bina Lase. Silakan. Belum PPW ya tadi ya Pak. Udah, Bina PPW sendiri. Oh, iya. Oh, mungkin aku terlambat. Oh iya. Pak Yuda. Oh benar-benar ya, kita belum nyanyi bersama ya penyembahan. Oke, ya, saya ingatkan bahwa komitmen kita benar, Bina bisa ingatkan kita komitmen kita, karena kita ada di sekolah The Way yang sudah berkomitmen kita pujian dan penyembahan ya. Jadi kita satukan aja di akhir ya. Untuk next pertemuan berikutnya di awal biasa memimpin, kemudian juga di akhir kita akan tutup dengan doa juga ya. Oke, thank you. Jadi kita nanti sekalian aja ya.
Saya mau membuka absensinya dulu. Perkenalan dan pembahasan kontrak perkuliahan. Oke. Sepokok perkenalan. Sorry. Pastoral 2 ya. Ya. Oke, selama ini yang mengatur jadwal PPW siapa? Gracia, Pak. Saya, Pak. Oh, Gracia ya. Jadi tetap Gracia yang akan atur ya. Semua bisa kebagian. Bisa Iya, kebagian Pak. memimpin. Kalau nggak salah terakhir saya bilang pakai background lagu ya, kalau nggak bisa gitar. Tapi kalian bilang ada alasan bahwa harus live ya, permintaan sekolah. Nggak boleh pakai lagu yang di -1 atau player. Mungkin kalau -1 boleh kali ya, Pak ya, tapi suaranya suara kita gitu, Pak. Ya, Suara. betul. Begitu aja nggak masalah. Ya, cobalah latih-latih bagaimana nyanyi pakai karaoke di laptop. Mudah sekali kan dicari, lalu kalian nyanyi pakai latar belakang lagu dari karaoke itu. Ya, oke. Saya share dulu untuk absensi. Bina Mardianti Lase, Hadir, Pak. Elman Marunduri, Hadir, Pak. Budi Haryanto Sarjono. Mana suaranya? Pak Budi? Hadir, Pak. Oke. Emilia Kartika, Hadir, Pak. Gracia Carolina, Hadir, Pak. Hari Gunawan, Hadir, Pak. Hugh Willison, ada suara Pak Hugh? Tadi dia masih on the way kayaknya, Pak. Oh, oke. Naomi Nani Suryani, Naomi, nggak ada suaranya ya? Sepertinya nggak hadir, Pak. Oh, nggak hadir. Iya, Naomi nggak ada ya? iya. Coba dihitung lagi berapa ini jumlahnya? Oh, dia tidak ada internet, Bu Naomi. Keputus internetnya. Oh, tadi sempat masuk nggak? Enggak, Pak. Tidak ada internet katanya. Oh, Dari kemarin-kemarin juga bermasalah Pak internetnya Pak dia Pak. wah kasihan ya. Nah, suka nyangkut, suka enggak gitu, kelempar melulu. Nggak apa-apa. Jadi saya karena ini kan sudah 6:30 ya, jadi saya berarti tidak hadir ya. Tapi berharap nanti pertemuan-pertemuan berikut bisa hadir ya. Oke, Pak. Naomi, oke. Oke, lanjut. Samuel Hans Kristanto, Hadir, Pak. Peter Owen, Selalu hadir, Pak. Tommy Ferdinand Waruhu, Pak Tommy ada? Hadir Pak, hadir tadi. Oke. Pak Yuda Ardianto, Oh, ada, Pak. Yunita Sardo Manalu, Hadir, Pak. Astrid Natasya, Hadir, Pak.
Baik, berarti yang tidak hadir tadi Naomi, eh, Hugh Willison tadi sempat hadir atau belum bergabung? Dari tadi hadir, Pak. Oh, oke. Hadir, Pak. Hugh Willison, siapa yang tadi yang nggak ada? Saya Hugh, Pak. Oh, oke. Pak Hendrik, Pak, yang itu yang belum dimasukin ke Pak Henry yang belum ada di absensi ya? kemarin katanya keburu ketutup ya itunya ya. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa, kita nggak bisa ngisi ya. Jadi cuman Naomi aja yang nggak ada ya. Baik, saya rasa saya stop share screen. Oh iya, Hendrik kemana nggak ikut? Dia belum masuk dalam absensi ya. Jadi saya nggak bisa ngisi karena nggak ada namanya. Tapi nanti tolong difoto supaya jadi bukti karena kita akan tetap masukkan nilainya tentu ya. Silakan, ada yang mau foto dulu? Foto dulu deh ya. Iya, boleh. Saya buka kameranya. Yuk. 1, 2, 3. Oke. Ya, Udah, Pak. Belum di on cam ya. Pintra saya. Masih belum puas kan? Belum puas. Oke, oke. Bentar. Kirim dulu. Kirim ya. Di grup bisa diganti nama aja grupnya. Biar kita nggak banyak grup. Iya. Nanti nanya ya. Silakan yang admin yang create group itu. Kalau nggak salah Pak Hugh ya. Diganti aja namanya di Pastoral 2. Silakan siapa yang bertugas saat ini untuk memimpin kita dalam doa, pujian, penyembahan, dan doa. Saya persilakan. Iya, Pak. Kebetulan saya juga, Pak. Oke. Iya. Teman-teman, kita angkat satu pujian. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa
kasih Tuhan, untuk hari ini kami sudah menyelesaikan pelajaran kami yang pertama bersama dengan Bapak Royke. Tuhan, kiranya Engkau berkati Pak Royke, kesehatan, perlindungan, penjagaan-Mu yang setia Tuhan, dan berkat-berkat yang melimpah Tuhan juga untuk keluarga besarnya. Berarti juga kami akan melanjutkan ke chapel malam. Tuhan, terima kasih. Kiranya chapel malam kami boleh Tuhan kami mendengarkan firman, dan firman itu boleh tertanam, tumbuh, dan berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Samuel. Makasih Pak Royke. Ya, Terima terima kasih kasih Pak doa. Terima kasih Royke, Bapak. Tuhan Terima kasih Terima Pak. kasih semua teman-teman. memberkati semuanya. Terima Semuanya. kasih. Oke, Pak. Sampai ketemu di Terima kasih, chapel. Pak. Terima kasih. See you on the